Dat er eventueel iets kon ontstaan, dus hij was daar heel scherp op. En toen ik zag dat Jens al ging druk zetten eigenlijk... Sebagian besar dari kita mungkin sepakat jika lolos ke Piala Dunia memang menjadi mimpi terbesar untuk publik tanah air saat ini. Dalam waktu dekat ini pun lolos Piala Dunia 2026 adalah prioritas utama, sebab dengan begitu nama Indonesia pasti akan makin disorot oleh dunia. Terlebih adanya pemain timnas Indonesia yang bermain di kancah Eropa kian menambah luar biasa kiprah Garuda era sekarang. Ya, bursa transfer Eropa yang sudah dibuka mulai 1 Januari sampai 3 Februari mendatang. Di sini liga-liga besar di benua biru sudah memutuskan untuk membidik pemain-pemain baru, termasuk apabila ingin menggait pemain timnas Indonesia. Ya, dengan adanya pemain Indonesia yang banyak berkarir abroad di Eropa, beberapa pemain tanah air pun sudah dijadikan target dari berbagai klub. Sebut saja Kevin Dax yang menjadi pemain Indonesia yang sangat laku di Eropa, sebab berbagai klub dari tingkatan kompetisi sangat tertarik untuk mendatangkan pemain satu ini. Ya, segera habisnya kontrak bek keturunan Maluku di klub FC Copenhagen ini membuat Dax jadi incaran klub besar di Eropa, sebut saja seperti Leicester City, Como 1907, Borussia Gladbach, dan juga Trabzonspor. Kemudian ada nama Jay Isis yang menjadi kapten kesebelasan timnas Indonesia yang juga menjadi permata yang diperebutkan di Liga Italia. Ya, beberapa klub besar di Serie A siap menebus harga untuk memboyong Isis walaupun masih terikat kontrak bersama Venezia FC hingga musim 2027. Performa baik 24 tahun itu yang sangat konsisten dengan pertahanan khas Italia yakni Catenaccio yang modern membuat sejumlah klub Serie A menginginkan Isis, diantaranya seperti Juventus, Bologna, Torino, Fiorentina, dan juga Monza. Selanjutnya ada Miss Hilger sebagai pemain yang termahal di timnas Indonesia juga sangat laris manis namanya dalam bursa transfer Eropa di musim dingin 2025. Walaupun masih memiliki kontrak setahun lagi bersama FC Twente, namun beberapa klub besar di Eropa tertarik untuk mendatangkan bek ini. Dengan usia muda dan juga selalu menjadi pilihan utama di klub yang mentas di Eredivisie, Miss dinilai sebagai pemain yang punya value tinggi, di mana jajaran klub Eropa yang tertarik untuk merekrut Miss Hilgers adalah PSV Eindhoven, Sevilla FC, dan juga Bologna. Nah, tak hanya mereka tadi, ada juga Ole Romani, pemain yang belum dinaturalisasi namun sudah pasti akan punya status kewarganegaraan Indonesia. Juga dikabarkan laris manis di tanah Eropa, di mana kini sudah ada kabar bahwa Romani akan cabut dari FC Utrecht. Lantaran di klub Utrecht pemain sayap tersebut sudah banyak dan stoknya pun menumpuk. Dan karena Ole merupakan pemain sayap, jadi namanya pun masuk dalam bursa transfer untuk keluar dari Utrecht pada saat jendela transfer musim dingin kali ini. Dan kabarnya klub yang tertarik untuk mendatangkan pemain keturunan Medan ini adalah Oxford United yang mentas di divisi Championship atau Liga 2 Inggris. Menurut media Belanda, FC Utrecht dan Oxford United hampir mencapai kesepakatan transfer senilai 2 juta euro atau setara dengan sekitar 33,3 miliar rupiah, yang mana jika negosiasi ini berjalan dengan lancar, Romani dijadwalkan melakukan perjalanan ke Inggris untuk tes medis sebelum resmi menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun. Transfer ini juga sekaligus memberikan peluang finansial bagi FC Utrecht yang belakangan telah menemukan pengganti Romani yaitu Emiliano Jonathans, pemain muda berbakat yang juga memiliki darah Indonesia dari Vitesse Arnhem. Apalagi Oxford United sendiri dimiliki oleh tokoh Indonesia Pak Erick Thohir dan juga Pak Anindya Bakri, chef The Mission Tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Klub ini bahkan juga telah memperkuat koneksi dengan sepak bola Indonesia sejak merekrut gelandang muda berbakat Scott Garuda Marcelino Ferdinand pada awal musim. Sebagai salah satu talenta muda yang kini berkarir di Liga Inggris, Marcelino juga telah mencuri perhatian bahkan sebelum memulai debutnya di tim utama klub divisi Championship itu.
Penampilannya untuk tim U21 Oxford di mana ia berhasil mencatatkan sebuah assist setelah cukup menunjukkan potensinya, hingga di forum supporter Oxford United Yellows Forum nama Marcelino pun mulai ramai diperbincangkan. Melihat sorotan yang semakin besar ini pun, debut Marcelino di kasta kedua Liga Inggris tinggal menunggu waktu, dan para penggemar Oxford United juga telah siap untuk menyambutnya dengan antusias. Tentu menilik apa yang terjadi pada Marcelino ini, jika nantinya Oleh Romani benar merapat ke Oxford United, bukan tak mungkin namanya juga bakal disambut seperti Marcelino. Selain itu, dengan kehadiran Oleh Romani, Marcelino akan memiliki rekan duet sesama pemain timnas di Oxford United. Terlebih pemain keturunan Medan Sumatera Utara itu punya bekal yang cukup matang sebelum ke Liga Inggris. Oleh Romani bahkan dikabarkan sudah mencapai kata sepakat yang telah dikonfirmasi oleh jurnalis asal Belanda Danny van Laar, di mana menurut laporan yang ia terima, FC Utrecht sudah memberikan lampu hijau untuk Oxford United merekrut Romani. Tentu dengan duet keduanya di klub Inggris itu nantinya juga bisa menambah chemistry jika dipanggil ke timnas Indonesia untuk memenuhi tugas negara. Selain itu pun, Coach juga diyakini bakal bahagia jika keduanya benar berkarir di klub Oxford United bersama. Sebab selain chemistry, keduanya pun berpeluang mencetak gol saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi diketahui bahwa timnas Australia juga dipastikan tanpa dua bek terkuatnya, yakni Alessandro Kirkati dan Harry Souttar. Sebab Alessandro Kirkati mengalami cedera ACL dan kemungkinan baru pulih pada awal April 2025. Sementara untuk Harry Souttar, bek bertinggi badan 198 cm ini juga mengalami cedera, yakni tendon Achilles saat sang klub Sheffield United menghadapi Burnley di Boxing Day tengah pekan lalu. Akibatnya pun Sheffield United sampai-sampai mengembalikan Harry Souttar ke klub aslinya Leicester City. Kondisi ini tentu menguntungkan timnas Indonesia yang tak akan diperkuat Ragnar Oratmangun karena akumulasi kartu. Ketiadaan Ragnar Oratmangun bisa digantikan oleh Oleh Romani yang diperkirakan mengambil sumpah WNI pada Februari atau Maret nanti. Dalam pola 3-4-1-2 racikan Sintayong, Rafael Struijk bisa berperan menarik bek andalan timnas Australia Cameron Burgess. Dalam posisi itu pun Marcelino Ferdinand dan Oleh Romani bisa memanfaatkan untuk membobol gawang Australia. Ya, kemenangan atas Australia berarti penting bagi timnas Indonesia, sebab jika menang atas Australia, skuad Garuda akan naik ke posisi kedua grup C yang merupakan batas akhir sebuah tim untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Nah, lebih lanjut untuk merealisasikan mimpi terdekat yakni lolos ke Piala Dunia, gebrakan di awal tahun 2025 pun juga akan dilakukan. Selain menambah amunisi baru berkualitas, Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI juga menegaskan bahwa upaya Garuda mendunia ini juga berkat dari dukungan semua pihak. Pertengahan Desember lalu, Pak Erick Thohir juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pak Presiden Prabowo Subianto yang turut memberikan perhatiannya kepada perkembangan sepak bola Indonesia, di mana salah satu bentuk nyatanya yakni Pak Prabowo menyetujui pemberian anggaran dari pemerintah kepada PSSI sebanyak 277 miliar rupiah untuk tahun 2025. Nominal ini jelas mengalami peningkatan dari tahun lalu yang mana PSSI mendapatkan anggaran sebesar 150 miliar rupiah. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut memastikan dukungan penuh dari pemerintah ini akan dijadikan sebagai motivasi untuk terus mengembangkan sepak bola tanah air. Ia selain berjuang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk sektor kompetisi baik di Liga 1 dan Liga 2 juga terus dibenahi, apalagi soal wasit hingga penggunaan VAR. Terbaru pun PSSI memperkenalkan Liga Nusantara yang sebelumnya bernama Liga 3, di mana Liga Nusantara kini dikelola secara semi-profesional, sehingga ketika tim yang promosi ke Liga 2 tidak terlalu kaget. Dan terlepas dari apapun, semoga visi dan rencana yang sudah disusun rapi bisa terus dilanjutkan oleh ketum-ketum berikutnya di masa mendatang.
Selain itu mudah-mudahan juga seperti doa kita semua, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Sebab nasib itu ada di tangan kita sendiri, maka dari itu tetap fokus, semangat kerja keras, berdoa, satukan hati, satukan visi demi mimpi meraih asa ke puncak tertinggi.